Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Nurul Amal Al-Mukarram wal Mukhtar yang saya hormati ketua DKM beserta jajarannya, Ustaz Karma, ibu bapak semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan langkah demi langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hakikat Allah, kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia ini karena yang namanya manusia itu tidak ada yang namanya punya kekuatan. Jangan sampai di dalam hati kita ngomong, oh ini karena gua kuat, karena gua sehat. Semuanya juga manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya kita sholat, bisanya kita berjamaah, bisanya kita duha, bisanya kita tahajud, bisanya kita puasa, bisanya kita haji dan umroh, bisanya kita beraktivitas. Semuanya juga qudrah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, sebelum Allah menciptakan alam dunia ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta isinya gunung, bulan, bintang, matahari, seluruh manusia yang ada di jagat raya ini, bahkan sebelum Allah menciptakan Abu Bashar, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi yang lain yang 124 ribu nabi, sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, takdirnya manusia sudah Allah catat, sudah ada. Bahkan kita di subuh ini, pagi ini, saya akan datang ke sini, bahkan bakal kumpul bebarengan di sini. Ini sebelum alam dunia Allah ciptakan, ini sudah ada catatannya. Makanya manusia itu, kita di alam dunia tidak ada yang namanya kebetulan. Semua juga takdir Allah. Tinggal kita menjalannya. Makanya ada bahasa jangan protes pada proses. Apa? Jangan protes pada proses. Proses itu adalah takdir Allah. Udah jalanin aja. Kadang-kadang kita mau uring-uringan, ambek-ambekan, udah itu proses Allah. Nah, kita sebagai manusia bagaimana? Udah kita sebagai manusia laksanakan perintah Allah, jalani apa yang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ada usahanya, ikhtiar, diwajibkan ikhtiar. Akan tadi juga kita itu di mana Allah aja.
Kalau kita terus-terusan punya pikiran gimana Allah saja nyumpah celana merosot gak bakalan negara ini. Benar. Celana merosot ini udah dimana lahir. Itu kayak begini, karena kendaraan ada yang tidak, hadirin kaum muslim, ada yang tidak. Nih kita di masjid aja terus misalnya, di masjid aja terus doa zikir susah, doa sama Allah tak akan mungkin duit jatuh masuk dari langit. Benar kan? Ini mah kadang-kadang hijrah itu tak ngomong hijrah aja. Jadi hijrah isu ditinggal, isunya ingin makan anaknya, ingin makan di masjid aja terus. Jangan ada ribut jadinya. Usaha. Makanya hadirin kaum muslimin rahimahullah, jangan protes kepada proses. Karena proses itu adalah takdir Allah. Kalau mau berubah bagaimana? Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu a'lam bima yuwaffiqun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa negara. Allah tidak akan mengubah kita sehingga kalau suatu kaum itu bisa mengubah apa yang ada di dalam diri mereka, apa yang ada di dalam diri mereka. Maksudnya apa yang ada di dalam diri mereka itu, apa yang ada di dalam diri kita itu, rule of thinking, state of mind, cara kita untuk memandang kehidupan, cara kita untuk berpikir, cara kita untuk bagaimana untuk bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Ibarat contoh begini, jangan jauh-jauh hadirin kaum muslimin, bapak, ibu, atau siapa saja masuk ke masjid atau mushola, tiba-tiba langsung sholat sunnah padahal itu yang tepat mau komat. Kemudian apa yang terjadi? Bapak ngantuk sama yang komat itu gak terlihat. Itu kan lagi sholat sunnah, itu malah langsung komat. Salah dia. Kenapa datangnya belakangnya? Begitu. Kadang-kadang ada yang memang kayak ini sokong begini. Apa-apanya jangan kelihatan. Ini mah momen ini sampai komat. Justru waktunya sudah mulai sholat. Begitu. Nah itu perubahan sebenarnya itu. Kenapa sih gua bangun subuh itu kesianan dulu? Ubah cara tidurnya. Gak dulu subuh kesianan lagi subuh ngatur ada salah kita. Kenapa tidurnya kemana-mana? Kenapa nggak ada? Udah bakal kesianan nggak ada. Kalau giliran main bola harus dibanguninnya saya. Emang kenapa? Ada harus sepak bola. Allah karim, giliran aja tapi nggak pasti dibangunin. Tapi Pak hadirin kaum muslimin, tidak akan mengubah catatan Allah yang sudah dicatat itu tidak akan diubah sama Allah kecuali kitanya yang ada di dalam diri kita yang hadirin kaum muslimin. Kemudian Imam Ghazali sedikit yang suka main bola, waktu main bola kenapa 45 menit? Waktunya 45 menit, maksudnya. Kenapa tidak 1 jam? Kelengar. Ibu-ibu masih kurang paham masalah main bola, makan aja dulu, sedikit makan dulu. Karena main bola itu waktunya 45 menit. Memang gak kepikiran. Tanya dong seharusnya
bukti pagi yang ada itu. Kenapa main kotak waktunya 45 menit? Ini kadang-kadang itu tadi kita mah sholat ini tanyain atau ilmunya. Dia mau main sholat aja, wudhu aja tanyain atau ilmunya. Baca Quran tanyain atau ilmunya. Atau main bola aja kita masih nonton ya. Ini pertanyaan kenapa waktu main bola 45 menit Pak? Ada yang tahu kan? Kenapa? Saya bukan ini rahasia, benar-benar rahasia dulu. Rahasia main bola kenapa waktunya 45 menit? Sebab satu tim itu ada berapa satu tim? 11 orang itu tahu. Ada 11, berarti kalau 2 tim berapa? 22. Sebab waktunya jadi 45 menit itu sebab pemain itu yang 22 masih bawa telur 2. Jadi berapa? Jadi berapa? 4 tambah bola dari wasit. Jadi berapa? 45. Karena sekitar telur 2 masih pada ikutan. Jadi berapa semuanya? 45 apa? Waktu yang ada itu berapa menit? 45 menit. Baru tahu ya? Dari situ lamanya. Kebuka ternyata waktunya itu ternyata dari telur. Balik lagi ya. Nanti kalau muslimin rahimahullah. Kembali lagi dan berkah semuanya hadir ke tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena memang jelas kata dari Nabi hadirin kaum muslimin di dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil-ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilmi wa man arada bil-ilmi. Barang siapa yang mau dunia ilmu ngaji, orang yang mau makan ngaji, orang yang mau dua-duanya dunia dan dapat akhiratnya dapat ngaji. Karena kenapa? Dengan ilmu hidup kita itu akan jadi mudah. Urusan dunia mudah, urusan akhirat mudah. Dua-duanya kita ingin dapatin mudah. Bahkan hadirin kaum muslimin rahimahullah, mungkin kita bisa lihat para ulama aulia Allah, orang-orang yang hebat yang waktu hidupnya itu luar biasa dalam sudut keilmuannya, walaupun sudah meninggal tapi bisa menghidupkan yang hidup. Itu keramat-keramat, tempat-tempat ziarah para aulia Allah dari mana-mana datang ke situ. Padahal sudah meninggal, walaupun sudah tidak ada di alam dunia, tapi bisa menghidupkan yang hidup. Bisa menghidupkan yang hidup bagaimana? Orang di sekitarnya tidak sedikit yang jualan yang datang, dan berarti bisa menghidupkan yang hidup. Bisa nikah, bisa beli rumah, beli motor, beli mobil, beli tanah. Kita yang hidup, saya yang sudah mati, gitu. Walaupun orang yang punya melindungi kita, yang ada jengkel sama kita. Benar nggak? Apa itu ilmu? Hadirin kaum muslimin, bahkan hebat orang yang mau ikutnya. Kita mau berharga dari hadapan Allah. Kalau berharga di hadapan manusia, maka tidak ada manfaatnya. Hadirin kaum muslimin. Mau jadi apa, mau setinggi apapun detailnya, itu tetap ada waktunya, pensiunnya udah berhenti. Tapi kalau dunia di hadapan Allah hadirin kaum muslimin, bahagia dunia akhirat sabda amat pandangan manusia menghina apa juga terserah. Yang penting mulia di hadapan Allah. Makanya namanya ngaji itu kan sebagai pengajian, Pak.
Kalau bahasa Sunda mah pengawasan. Benar kan? Ada yang ngerti kan Sunda? Nah, pengawasan itu apa? Pengajian itu apa? Tapi benar juga sih. Iya, pengajian, pengawasan. Biar kita pernah dengan yang beli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pengawasan itu kan haknya. Benar. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau di kampung ada tukang sayur mah kita pengawasnya sekarang. Benar ya? Ibu-ibu mah jago kamu nawar itu. Hebat. Untung dia masuk di bawah itu tukang sayur, untung masuk menggunakan lagi besoknya. Untung pas begitu datang sayur dari 3.000 ditawar sampai 1.000 sih masih kabar juga. Ibu-ibu, makanya kalau laki-laki suami ngantar ibu-ibu ngantar dia main aja. Ya, ibu-ibu masuk ke mall, belum masuk aja sama anak juga. Gua kan di luar aja, mau udah di luar aja. Capek gua ngikutin lu. Enggak ada saya 2 jam, 3 jam, pas begitu keluar. Nah, kali-kali nggak ada yang cocok. Tapi jangan salah, ibu-ibu hebat. Ibu-ibu hebat, ibu-ibu. Ibu-ibu mau pengajian kompak. Tapi dari tadi yang jawab siapa? Ibu-ibu. Atau bapak-bapak ibu. Bapak-bapak paling nyengir. Emang begitu bapak pas begitu waktunya ada kamu ya bapak. Itu juga paling semenit 2 menit udah repek. Maunya rumah gede. Ibu-ibu masih nanya ke siapa itu. Makanya ibu-ibu itu hebat. Tapi memang yang kebanyakan diri juri juga ibu-ibu. Artinya itu perjalanan ibu apa cowok? Suster kesot ada nggak yang dari kolom? Si manis dibakar ngaco, gawe mobil, awe, bukan awe, cewek semua, cuma dulu doang itu udah bukan kalau tidur doang. Karena ibu-ibu mah hebat, sholawatan hebat, pengajian hebat. Pengajian yang misalnya pagi-pagi jam 11 mulai kiainya naik itu jam 11 dan jam 7 sudah siap. Terus sholawatan terus udah hebat. Dan ini hampir habis yang mau dibaca. Terakhir ibu. Allah akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ngaji amal diharapkan kalau misalnya kita mau ngaji mana? Makanya kan pernah saya sampaikan orang yang duduknya saja di tempat pengajian lebih hafal daripada sholat 1000 rakaat. Duduknya doang. Kita duduk hadir di tempat pengajian, mau ngantuk, mau enggak, mau ngorok, mau sholat, pokoknya terserah. Duduk aja di tempat pengajian, mau ngerti, mau enggak, duduk aja di tempat pengajian, itu lebih hafal daripada sholat 1000 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, melihat mukanya kata pernah sholat 1000 rakaat. Kadang-kadang enggak pernah, saya yakin. Kadang-kadang kalau ini bapak-bapak mau tahu nggak bapak-bapak itu rokok sama sholat sunnah itu berharga rokok. Benar kan? Pulang sholat isya lupa juga bapak isya pulang ke rumah balik lagi. Kalau
lupa ketinggalan rokok pada tadi kan? Makanya lebih berharga rokok daripada sholat sunnah. Allah karim, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu ngaji Nabi Adam terhormat, Nabi Adam dikarenakan punya ilmu. Kemudian Nabi Muhammad juga begitu, Nabi-Nabi yang berilmu. Hadirin kaum muslimin, manusia mulia juga karena ilmunya. Nah makanya alhamdulillah kita pagi-pagi bisa berkumpul bersama talabul ilm. Mudah-mudahan saja ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kadang-kadang kesalahan kita itu kesalahan kita nih. Ngajinya kemana-mana, tapi ilmunya gak jalanin. Kadang-kadang begitu. Makanya tidak usah banyak hafalan, yang penting pengawalan. Betul-betul aja. Gak usah banyak hafalan, yang penting pengawalan. Dijelaskan tentang Tuhan itu tahu masalah Tuhan, tapi pada buktinya pagi-pagi enggak yang Tuhan. Anak Tuhan juga. Diterangin tentang tahajud, tahu bahwa tahajud itu hebat luar biasa. Begitu nyatakan mau, aku molor banget. Bangun kecil doang. Masuk kamar mandi, kencing beres dari kamar mandi, cebok buka beres, masuk lagi ke kamar. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus daripada bikin di kasur. Ada yang lebih bagus, itu dijelasin tentang Al-Quran, jelasin tentang Al-Quran, tahu pahalanya baca Al-Quran itu hebat luar biasa. Enggak ada yang mau isi rumah baca Al-Quran, kadang-kadang baca Al-Quran bukan pembahasan doang, itu juga bareng-bareng anaknya. Allah dari hadirin kaum muslimin, makanya kalau banyak hafalan, yang penting pengamalan. Begitu. Nah, makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, harapan mudah-mudahan pada pagi ini ilmu yang sudah disampaikan bareng-bareng sama-sama bisa kita manfaatkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Di antaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa manusia yang mana manusia itu ketika pas begitu meninggalnya tidak akan busuk dan buruk. Mau nggak? Jadi pas begitu kita mati, semuanya bakal mati kan? Yakin semuanya bakal mati? Yakin. Udah santai aja, makanya tunggu pikiran gitu ya. Tenang aja, udah jangan nunggu sih. Tenang aja, nunggu pikiran kita itu hadirin kaum muslimin, nanti juga bakal kesampaian, kita itu bakal mati. Nah, makanya bagaimana caranya supaya kita itu selamat nanti di alam kubur, supaya kita itu selamat nanti di akhirat, bahkan terlebih kita bisa masuk surga. Bapak-bapak masuk surga mau apa enggak? Mau apa enggak? Di surga itu enak. Satu bapak-bapak dikasih bidadari dan 70. Berapa kurban? 70. Bayangin satu bidadari susunya 2. Jadi ya berarti 2 kali 70 berapa? 140 susu. Sebentar mah, udah beres 90 nih sudah belum. Allah karim, enak sudah kehadiran kaum muslimin. Udah bagus ketawa terus dan kompol. Balik lagi. Begitu kita menenggak di kain kamar, dimandikan kain kamar, disolatkan, dikubur. Itu hadirin kaum muslimin, kenapa ada yang namanya malam pertama, kedua, ketiga, dikasih terus sampai ke 7 bahkan
sampai 15 harinya ada yang 40 harinya pakai, ada yang 100 harinya bahkan sampai awalnya setahunnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Jangankan puluhan hari kaum muslimin, sehari 2 hari jenazah jangan kubur, itu kan bayangin secara logika itu panas, kalau itu nggak ada hawanya, hadirin kaum muslimin. Anginnya dari mana? Dibubuk semuanya pakai tangan. Kita juga masuk bakal begitu. Makanya sehari 2 hari mulai badan kita itu bengkak. Setelah bengkak keluar darah, setelah itu pecah. Dasar budaya pecah, hadirin kaum muslimin. Makanya pantas tinggal pulang duluan itu pantas. Nah ini mah tidak akan busuk, tidak akan buruk, bahkan jasadnya sempurna, bahkan jasadnya tidak ada yang luka sedikit pun. Itu diantaranya pertama, orang itu suka perang di medan perang. Mau jasadnya tidak busuk, Pak, ayo ke Palestina. Menggolong ke Palestina, kita di sini aja ada orang bilang mau mundur gitu. Tapi kita bikin pengeroi. Aku nanti cuma bisa nyanyi rasa-rasanya takut perang, nggak akan bisa jadi kelompok ini cemen semua sebenarnya. Atau perang menghadapi ngaji aja males luar biasa. Begitu kita mau subuh nih, bangun juga luar biasa. Kan pernah memerangi hawa nafsu. Nah, orang yang tidak akan busuk dan buruk jasadnya setelah meninggal hadirin kaum muslimin di dalam tubuhnya adalah orang yang perang. Aduh, susah kita kalau nggak lihat. Yang kedua, apa yang mudah-mudahan kita masuk. Yang keduanya apa? Orang alim yang beramal dengan ilmunya. Orang yang suka beramal dengan ilmunya, makanya tidak usah banyak hafalan yang penting pengamalan. Kita kata kiai kata ulama disampaikan bahwa guru itu luar biasa. Kita terus berusaha sepanjang hari punya guru. Kentut duduk lagi, kentut duduk lagi, kan bagus kayak begitu. Bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin bila bersama ketika membasuh muka kita, ketika kita basuh muka, maka semua dosa yang ada di muka itu berjatuhan berguguran semuanya sampai air tetesan yang terakhir itu membawa dosa kita yang ada di muka. Karena muka ini banyak dosa, dari mata ada banyak dosa. Kita itu kan tingkat keponya itu tinggi, benar kawan? Tingkat kepo itu tinggi. Hadir ke tempat pengajian, hadir ke tempat kemana aja misalnya, maka malah lirik sana sini. Itu udah lama budaya. Lebih bagus bagusnya bagus belinya dari mana? Kadang-kadang tetangganya beli kipas, kitanya yang masuk angin. Itu begitu. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli motor, meriah masuk rumah sakit. Tetangganya nengok, dibilangin, tetangga lu yang kemarin beli motor, beli mobil, modal langsung. Cuma hadirin kaum muslimin yang kamu itu ketika itu dosa yang ada di kita itu berguguran semua. Makanya kan luar biasa dikasih jarak hadirin kaum muslimin, ada zuhur sambut ke asar, duduk lagi jatuh lagi ke sama sambung lagi ke maghrib, berguguran lagi dosa kita selama sambung lagi ke isya, duduk lagi kita berguguran lagi terus sampai subuh. Karena orang itu ada yang tidur, ada yang tidak. Nah kalau misalnya disalahkan pakai tahajud,
ketuturan lagi kan sebenarnya kita itu sebelum tidur ada yang diomongin, ada kita dosa Islam pakai tahajud duduk lagi baru tiduran lagi sampai dari subuh ke zuhur kan jaraknya lumayan jauh. Islam lagi pakai doa duduk lagi baru tiduran lagi dosa kita begitu. Nah makanya hadirin kaum muslimin, kalau kita amalkan mereka, oke, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum tidur baca istilah 21 kali, kemudian baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca shalawat, baca istighfar, sekalian ada baca surat Baqarah, surat Kahfi, itu molor-molor ya. Kaum muslimin baca dengan bismillah 21 kali sebelum tidur. Allah akan menjaga rumah kita dari orang yang zalim. Allah akan menjaga kita dari mara bahaya. Allah akan menjaga kita dari benar setan. Allah akan menjaga kita dari orang-orang yang mau mati. Itu kalau kita baca bismillah 21 kali. Tambah lagi kita bisa membaca surat Al-Ikhlas. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali di antaranya kebagian lagi sama seperti membaca Al-Quran 1/3. Orang yang membaca Al-Quran orang yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali maka seperti membaca Al-Quran 2/3. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka sama seperti membaca Al-Quran semuanya. Orang yang baca Al-Quran Al-Quran ayat terus baca. Sudah hatam beberapa kali. Gimana? Guru bapak 3 kali terus susah. Emang begitu dari kaum muslimin. Apalagi sudah siap dan berani membaca surat Al-Ikhlas setiap hari 11 kali. Karena bagi Nabi apa? Tidak akan tersentuh jasad kita oleh api neraka. Surat Al-Ikhlas amali. Baca sholawat supaya kita itu dikenal sama baginda. Baca istighfar hadirin kaum muslimin karena kita itu jelas bahwa kita itu banyak dosa. Amalin terus insya Allah kita itu akan bermanfaat di hidup bahagia dunia dan lebih di akhirat. Nah orang yang perang itu satu maka ketika sudah meninggalnya jasadnya tidak akan busuk dan buruk. Hadirin kaum muslimin, Sayyidina Ali pas bulan Ramadan dibaca, Sayyidina Hamzah, kemudian sahabat-sahabat yang lain hadirin kaum muslimin rahimahullah, itu orang-orang perang sampai sekarang tak busuk jasadnya. Itu di Sukabumi pernah mendengar ada nenek-nenek di Sukabumi, ada pelebaran jalan di Sukabumi, itu meninggalnya sudah 7 tahun kira-kira pada saat nenek-nenek. Pas begitu dibongkar mau dipindahkan jasadnya, dibongkar jasadnya masih utuh, kain kafannya masih bersih, masih putih, bahkan wangi. Luar biasa dari kaum muslimin. Itu jasadnya nenek-nenek. Pas begitu ditanya-tanya, apakah itu orang perang atau bukan? Pas begitu ditanya, ternyata si nenek-nenek itu waktu hidupnya rela hidup suaminya nikah lagi. Hebat. Ini bapak-bapak anak yang ada di sini. Enak nih. Yang jadi bagi ini enak nih bapak-bapak. Tinggal pulang aja. Ditanya sama istrinya, Pak tadi di mana? Sholat subuh di Masjidil Haram. Terus ada apa? Ada tanya bersama. Apa yang disampaikan biasa aja sih. Biasa. Dia seperti itu nama jawabannya. Enggak. Mama ini ingin tahu apa yang disampaikan. Itu tuh. Jadi di Sukabumi. Dia Sukabumi. Emang ada
begitu ya di Sukabumi ada nenek-nenek meninggal ya sudah 7 tahun terus ada peleparan jalan di Pokan jasanya masih utuh masih mati bersih. Nah terus gimana? Ya itu. Ya gimana kok bisa seperti itu punya amal apa? Kata istrinya. Itu mah apa sih? Karena ngomongin kayaknya dipaksa yang jelas itu yang benar itu mah mau dimadu mah apa benar Allah saat itu orang yang beriman dan orang yang maunya beramal dengan ilmunya kemudian yang ketiganya kita perang agama orang ahli ibadah dari kaum muslimin yang ketiganya orang yang tidak akan busuk dan buruk setelah meninggalnya di alam kubur yang hadirin kaum muslimin orang yang suka azan muadzin insya Allah di besok-besok kalau Pak Duan harus ribut mau azan makanya siapa yang dijadwal ini dulu zuhur puasa maghrib udah dijadwal jangan sampai ribut ini beneran Pak beneran orang yang tidak akan busuk dan buruk nanti jasadnya dalam kubur adalah orang yang anjing orang yang suka azan makanya harus mau azan kadang-kadang ada hal nggak mau diserang ini yang akhirnya yang hati-hati dari mana nafas yang menyambung hati-hati iya Allah orang yang begitu meninggal dari kaum muslimin tidak akan busuk dan buruk jasadnya. Aduh dari tadi biasanya laki-laki bersuat ibu yang mana ada yang tidak akan busuk dan buruk jasadnya itu adalah perempuan yang pas begitu melahirkan meninggal. Bahkan di antaranya dari kaum muslimin lagi masa nifas. Nifas itu kan macam satu gejolak, satu tetesan itu kecil-kecilnya nifas, sedikit-sedikitnya nifas. Kalau dari nifas kemudian 40 hari 40 malam, banyak-banyaknya berapa? Asalnya itu 60 hari 60 malam. Lagi masa nifas setelah melahirkan meninggal, maka syahid tidak akan buruk dan busuk jasadnya kalau dalam proses sudah melakukan. Ini mah kadang-kadang udah itu pakai komedi, pakai itu ditusuk pakai jarum, takut itu dilarang katanya. Oh, enak dari ini. Orang yang baru melahirkan itu dosanya dia, dosanya dia malu sama Allah karena orang yang melahirkan itu adalah kaum muslimin sakit yang luar biasa, menumpahkan darah, menumpahkan air mata, bahkan antara hidup dan mati. Makanya pas begitu melahirkan, hadirin kaum muslimin itu dosanya dihapus sama Allah. Ibu-ibu mau dihapus dosanya mau apa enggak? Banyak melahirkan. Ini banyak anaknya. Itu luar biasa. Ini nggak bisa. Ya, prosesnya baik aja. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang meninggal hari Jumat itu pun asalkan enggak lagi mabuk nyusup keluar modal hari Jumat bersahid. Enggak beda lagi. Dengan ayam modal hari Jumat bisa enggak beda lagi. Hadirin kaum muslimin yang meninggal hari Jumat itu syariat akhirat tidak akan busuk dan buruk jasadnya.
Tapi walaupun hari Jumat, ibu mau pesannya Jumat yang mana, Pak? Pesan Jumat yang mana? Itu yang meninggal hari Jumat itu insya Allah tidak akan busuk dan biasanya. Kemudian yang tidak akan busuk dan buruk jasanya itu orang yang suka membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita di rumah yang diamalkan itu bukan masalah agama Islam yang kita bukan Quran yang dibaca, masing-masing kumpul 4 orang, ibunya, bapaknya, anaknya 2 orang pada begini ya. Itu semuanya begini. TV masalah, jadinya bukan nonton TV, tapi TV nonton kita ya. Atau kita sendiri masing-masing karakternya apa? Sekarang kapan begitu ya? Coba kalau zaman dulu mengakhiri kaum muslim, bapaknya baca Quran, ibunya ngajarin anaknya Alif Jabara, Alif Jeri, Alif PS, Alif, bukan begitu. Tetangga baca Alif, baca Marhabah, berat, enak kedengaran. Islamnya kedengaran, sekarang tidak ada yang kayak begitu. Tidak ada, masing-masing sekarang itu ya. Pahamnya banyak, sekarang itu nggak boleh lah, itu nggak boleh lah, ramai sekarang banyak paham. Makanya yang bikin ramai di alam dunia itu satu salah paham, yang kedua paham salah, yang ketiga tidak paham. Jadi ramai dalam dunia. Jangankan di masyarakat, di negara, di kaum muslimin, di masjid aja ramai. Kalau ada kita ini, dia salah paham, paham salah, tidak paham. Kalau paham semua aman. Jadi karena ada 3 ini jadi ramai. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ibu-ibu kan beda sama mengajar bapak-bapak ini. Ada yang duduk itu gak nyaman duduk. Dari silang ke Sojora, balik lagi kakinya, belum goyang-goyang di makannya. Kalau begitu benar-benar itu kalau kokoh ngobrol sejam 2 jam pulang. Ngomong sana sini, dipakai ngaji mah, utang kita uang mewah, kayu tidak nyaman, makan madu, bahkan juga tidak nyaman. Begitu ya mengaji. Oh, jadi hadirin kaum muslimin rahimahumullah, kemudian orang yang tidak akan busuk dan buruk jasanya itu yaitu para ulama, kemudian para nabi, kemudian siapa lagi? Itu tadi yang tadi sudah disampaikan itu sebanyak kurang lebih ada 10 golongan, 10 manusia yang tidak akan busuk dan buruk jasadnya ketika sudah masuk ke liang lahat. Jadi kaum muslimin, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam ibadah. Kita dikasih panjang umur, surga sampai dengan taat kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah sama Allah. Semua umumnya masyarakat di sini, khususnya yang hadir di Masjid Jami Nurul Ahmad ini, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, soleh-solehah, dengan keluarga rame-rame dijauhkan dari pecah belah, termasuk kita semua ahli sunnah wal jamaah, dijauhkan dari bid'ah wal dhalalah. Kemudian semuanya mudah-mudahan ada nasib bisa berangkat haji dan umroh. Lebih mudah-mudahan ya Allah ya Rabbal alamin, kita mohon sama Allah, didengar sama Allah, sama malaikat, bisa haji dan umroh. Pulang-pulang yang bisa membeli tanah, membeli rumah, mobil mewah. Amin. Doa itu termasuk. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli
kalimat diakhiri dengan kalimat thayyibah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiyah wa nabi sallallahu ila khatarat nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa qur'an fazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jami'i ahwal wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa rahmatina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhlisna min ad-dunya musliman. Allahumma akhlisna min ad-dunya musliman. Allahumma akhlisna min ad-dunya musliman. Allahumma inna nas'aluka khairan mimma yadurru wa la tu'akhidna bima yakunu faghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma rabbana hasil 'alaina ma'idatan minas sama'i ta'khudhu rahmatan li awwalina wa akhirina wa inna awwal sunna wa akhir raziqin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana kunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Nabi wa alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal minni innaka antal Allah Subhanahu wa taala. Dari pribadi saya mohon maaf atas salah kata akan dimaafkan seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.